Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai setanah air dan sebangsa yang ada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menjaga toleransi. Mari kita memiliki sifat, yaitu adab, yang bisa bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila pemimpin kita ada kekurangan dan ada kesalahan dilakukan, lakukanlah kritik yang baik tanpa harus mencaci maki, tanpa harus cakap kotor, karena Indonesia tidak butuh hal seperti itu. Indonesia butuh kedamaian. Indonesia butuh yang namanya kasih. Berikut video akan kita tonton, yaitu pidato tegas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, terkhusus buat mereka para pemimpin, para tokoh-tokoh agama yang mungkin sering bercakap yang tidak memberkati, bahkan cakap yang tidak baik, yang tidak dapat dicontoh, supaya jangan dibawa-bawa hal itu di Indonesia. Apapun perbedaan, apapun suku, ras, dan agama, mari saling menghargai. Kita hargai perbedaan itu dan kita bangun sama-sama Indonesia. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Gelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin. Jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita sangat besar, pantai kita salah satu terbesar di dunia, 90.000 hektar lebih panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara-saudara, tidak akan panjang lebar di sini saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita. Tapi cukup saya katakan, saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik, dengan kebersatuan kita, persatuan politik kita, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan. Uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita, menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan.
mendukung semua kebutuhan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat PKB, selamat berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Saya selalu titip, mari kita membangun kerukunan, mari kita bangun hal-hal yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya sangat dukung tadi apa yang disampaikan Pak Muhaimin. Kita perlu toleransi. Toleransi ini butuh, sangat butuh, vital bagi bangsa kita. Saling menghormati. Silakan kalau punya keyakinan, punya tradisi yang baik, kenapa harus dihalang-halangi? Kita hormati semua. Saling hormati. Inklusif. Jangan kita cari perbedaan. Mari kita cari titik-titik persamaan dan persatuan. Dan menjaga kekayaan tersebut. Terus buat Kiai Imad, Abuya Wujud, terus Pak Tubagus, Jenderal Ami, kawan-kawan dari YouTuber, para alim, para ulama, para masyai, dan seluruh zuriyah Abu Yatim yang betul-betul, saya sudah cerita waktu itu ya, saya itu waktu kecil sama bapak saya itu pernah dibawa ke Banten terus dikasih air air itu bilang saya sama Banten, jadi sama-sama makanya ya gelas ketiga yang tengah satunya cuma sekali. Saya sebenarnya begini, saya mau sedikit cerita gitu. Dari sejak awal saya waktu itu melawan FPI. Waktu FPI masih jaya-jayanya. Ini teman-teman dari Densus tahu betul. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace itu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian. Wah, ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Imad. Wah, ini banyak ini yang mati. Karena gini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan 2 buku. Nah, ini 2 buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Di negara lain nggak ada. Malaysia mungkin ya masih terpengaruh sedikit. Singapura juga sedikit karena dulu di sana ada penyebar Islam namanya Habib Nuh. Dan orang-orang Melayu terutama keturunan Bawean yang disebut orang Boyan itu juga sama seperti kita menghormati. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Snurkorgronya. Ini adalah satu sosok yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Libanon namanya Philip Hitti. Dia nulis nama bukunya ini karena dia orang Barat ya. Dia nulisnya di Amerika, nulisnya Sejarah Bangsa Arab, History of the Arabs. Di situ disebutkan ada 25 orang Eropa yang kemudian disuruh untuk pura-pura menjadi Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Nah, salah satu yang diturunkan ke Indonesia untuk berpura-pura itu namanya Snurkorgronya. Sebelum Snurkorgronya ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Makkah. Belajar Islam dulu di Arab, supaya ketika masuk ke Indonesia itu keilmuannya sudah mumpuni. Nah, di dalam buku itu, judulnya The Lands of Snurkorgronya das Indies. Saya masih ada bukunya, nanti saya bagikan, tapi saya terjemahkan dulu, biar nggak kerepotan. Nah, di situ dijelaskan, temuan Snurkorgronya di Arab itu ternyata, itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ ada mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Nah, di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Snurkorgronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kaki. Itu tulisan Snurkorgronya. Salah satu yang disebut 2 orang pintar dari Indonesia itu adalah Zainuddin yang berasal dari Sumbawa. Ini di dalam bukunya Snurkorgronya itu. Dan yang satu lagi adalah Abu Bakar Jayadiningrat. Ini 2 orang pintar dari Indonesia yang tetap mencium kakinya orang Arab. Bahkan di situ kata Snurkorgronya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh Snurkorgronya ketika kembali ke Belanda di hadapan Ratu dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk VOC juga. Dia membuat disertasi namanya The Feast of Mekah. Penaklukan Mekah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dunianya Nabi. Nah, lalu kemudian ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Ya,
Wah, kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon katanya. Nah ini yang saya betul-betul berontak ketika itu, sampai saya datang ke sana itu bersama rombongan Habib dari Condet dari Jakarta, karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu dan ngaji hikam itu kepada salah seorang Habib dari Pekalongan tapi di Condet. Nah ini kemudian membuat saya tinggalin itu Habib sampai saya lupa. Saya balik lagi dari tol Jagorawi itu menjemput. Waduh, saya tinggalin Habib, saya jemput lagi. Saya kaget waktu itu. Loh, ini apa-apaan ini gitu. Nah dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan. Ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda, bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah Habib yang kemudian kita betul-betul menjadi inferior. Sama seperti ketika pengkondisian Abu Bakar Zaidiningrat dan Kiai Zainuddin dari Sumbawa yang diceritakan oleh Sungguh Horohorojo. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring itu mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia katanya. Wah, saya makin penasaran lagi. Saya baca Al-Mujallah Sawajahirul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari itu. Saya baca semua kitab-kitab klasik yang menerangkan tentang genealogi dan historik tentang kesukuan di Arab. Dan tidak terbukti di situ. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran sepihak. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh dua. Ini kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda. Nah dari situ kemudian saya belakangan ini saya mengikuti daunnya Kiai Fuad, daunnya Kiai Imad. Wah ini saya akhirnya menemukan satu habitat yang punya pemikiran yang sama gitu. Nah Kiai Imad misalkan meskipun undang saya nggak bisa-bisa, tapi teman-teman di Madura mau menghadirkan jenengan. Dan sikap-sikap inferior, menyembah kaki dan sebagainya ini, itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan satu pengakuan sepihak tentang nasab, tentang suku apalagi. Karena saya juga teringat fihi-mafihinya Jalaluddin Rumi. Nah ini mungkin ada yang baca Rumi. Di situ dikatakan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu yang selalu menginspirasi saya. Dan kalau kita baca bukunya Habib Ali Al-Jufri ya, Al-Insaniyah Qabla Tadayun itu, keimanan kita ini kan ditentukan oleh kelahiran-kelahiran kita. Kita lahir di Banten lalu kita menjadi Islam, kalau kita lahir di Argentina bisa jadi Katolik. Artinya kemudian kemanusiaan itu tidak ada batas, tidak boleh dibatasi oleh keimanan dan tidak boleh dibatasi oleh persoalan-persoalan primordial lain. Kalau saya itu, dan musimat ketika saya lihat videonya itu, oh ini saya pernah ketemu ini. Ya saya mau so akrab setelah ini. Saya mau so akrab. Wah saya pernah ketemu, saya cari nomor kontak. Oh saya punya gitu. Aduh alhamdulillah. Pernah berjajar? Pernah berjajar. Pernah jadi pembicara Parlemen? Iya, cuma karena saya belum kenal waktu itu pamor saya lebih naik. Ampun Kiai. Nah ini teman-teman di Madura mau menghadirkan Kiai. Nanti kita kontak ini janji. Siap. Ada beberapa, kalau nggak salah ada beberapa titik di Pamekasan ini. Kebetulan saya ada dalam member. Iya. Mas, apa Yusufnya di dalam? Iya alhamdulillah. Tapi, Sesama Madura ya? tapi kalau saya karena minum gitu Iya. dari Abuya itu. Biar pinter kata bapak saya. Ternyata ya segini-segini aja. Serius? Masih santrinya jenengan juga. Terima kasih, itu aja yang mungkin saya ceritakan. Nanti ini apa namanya buku dari yang menerangkan tentang yang saya ceritakan tadi. Ini nanti saya terjemahkan dulu, nanti saya kasihkan. Hanya 11 halaman Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan biasanya jadi 22 halaman. Karena bahasa Indonesia itu agak rumit. Menerangkan satu benda itu bisa bermacam-macam maknanya. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kiranya pidato yang luar biasa disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini didengar dan dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya jangan ada caci maki, jangan ada saling menjelekkan, bahkan mencaci pemimpin. Kalau pemimpin kita salah, mari kita koreksi mereka dengan kata-kata yang membangun, tanpa harus mengucapkan kata-kata kasar. Karena Indonesia tidak butuh hal seperti itu. Indonesia butuh kata-kata yang membangun, kata-kata kasih, kata-kata yang baik, yang sedap didengar. Dan mari kita sebagai orang-orang yang beragama, apapun agama kita, mari kita hargai perbedaan. Dan jangan kita mencaci maki agama orang lain demi untuk membenarkan agama kita. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, kita harus jaga toleransi. Kalau bukan kita yang menjaga toleransi, siapa lagi? Biarlah kita menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga ketika bangsa-bangsa lain melihat betapa luar biasanya toleransi yang ada di Indonesia, mereka angkat tangan dan mereka angkat jempol terhadap negara kita.
Teman-teman, jangan biarkan bangsa kita ini dikenal dengan bangsa yang tidak beradab, bangsa yang tidak peduli, bangsa yang kasar, bangsa yang tidak memiliki kasih. Jangan sampai bangsa-bangsa lain mencap bangsa kita ini seperti itu. Tetapi biarlah bangsa-bangsa lain mencap bahwa Indonesia toleransinya sangat luar biasa, kasihnya sangat luar biasa. Biarlah itu yang kita terapkan. Sangat dalam yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena hal itu sangat bermanfaat. Hal itu sangat berguna ketika kita tunjukkan toleransi, kasih kita kepada sesama bangsa Indonesia. Mungkin teman-teman, hanya itu yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberkati dan memberikan pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.